Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan menerangkan materi listrik dinamis untuk kelas 9. Listrik dinamis itu adalah muatan listrik yang mengalir atau listrik yang muatan listriknya bergerak. Listrik dinamis. Beda dengan yang kita pelajari di minggu kemarin, itu tentang listrik statis. Di pada listrik statis kita membahas tentang muatan-muatan listrik, tapi listriknya listrik diam. Jadi untuk penjelasan listrik dinamis kali ini kita simak saja materinya. Baterai berperan sebagai sumber beda potensial listrik dan kabel serta lampu berperan sebagai konduktor. Nah, kalau kita misalkan kurang memahami tentang listrik, jadi listrik ini hampir serupa dengan air. Ya, kita pernah mendengar atau sering mendengar arus air. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang arus listrik. Jadi, kalau pada air mengalir apabila ada beda potensial. Ya, biasanya dari air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Listrik juga sama. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau kita bicara arus berarti ada yang berpindah. Kalau bicara arus air berarti yang berpindah itu adalah muatan-muatan air. Kita kenal dengan 2O. Kalau pada listrik, arus listrik yaitu aliran muatan-muatan listrik, ya. Arus listrik itu misalkan seperti elektron nih, seperti ini. Nah, arus listrik mengalir apabila ada beda potensial. Beda potensialnya dari mana? Beda potensialnya dari sumber tegangan atau kita kenal dengan baterai. Kita lanjut. Arus adalah jumlah muatan yang mengalir pada satu titik per satuan waktu atau kolom per detik atau ampere. Nah, arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir pada satu titik per satuan waktu. Satuannya kolom per detik. Kita dapat menulisnya seperti ini. Ya, notasinya seperti ini. I ini arus listrik sama dengan muatan listrik ini dibagi waktu atau muatan listrik setiap waktu. Coba kita perhatikan pada gambar ini. Ini adalah gambar daripada rangkaian listrik. Ada sumber tegangan, ada kabel penghubung, ini ada listrik, lampu listrik sebagai hambatan, ya. Terus di sini ada yang namanya saklar. Nah, perhatikan sini, saklarnya terbuka. Kalau saklarnya terbuka berarti ini adalah rangkaian terbuka. Kalau pada rangkaian terbuka, lihat arus listriknya mengalir tidak. Nah, arus listriknya tidak mengalir, ya. Nah, sekarang kita tutup. Nah, kalau ditutup, ini jadi rangkaian tertutup. Maka arus itu akan mengalir. Ini ada arus elektron. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Lain hanya dengan arus listrik. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, jadi arus listrik mengalir pertama tadi itu harus ada beda potensial. Yang kedua, arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Yang ketiga, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif ke negatif.
Arus listrik dapat diukur dengan alat yang bernama ampermeter yang diletakkan dengan rangkaian serial dengan titik yang hendak diukur. Nah, untuk mengukur arus listrik, berarti kita membutuhkan alat ukur listrik. Alat ukur listrik untuk mengukur arus listrik itu kita kenal dengan ampermeter. Ini ampermeter. Ini ampermeter yaitu alat untuk mengukur arus listrik. Cara memasangnya bagaimana pada rangkaian? Nah, ampermeter ini dipasang secara seri. Jadi ini rangkaian seri ini. Dari batu baterai ke ampermeter, dari ampermeter ke lampu, dari lampu ke baterai sumber. Jadi cara masangnya itu secara seri. Terus ada lagi. Nah, ini adalah voltmeter. Voltmeter yaitu untuk mengukur tegangan listrik atau mengukur voltase, ya. Voltase ini menggunakan voltmeter. Satuannya itu adalah volt, ya. Jadi pada rangkaian seperti ini apabila ada sumber beda potensial, terus rangkaiannya rangkaian tertutup pakai kabel ini atau pakai penghantar, maka arus listrik akan mengalir. Lihat, lampu itu nyala. Nah, untuk materi ini kita coba melakukan suatu kegiatan. Ya, kita mencoba mengukur beda potensial dan mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian. Coba kita akan mengukur arus listrik dan tegangan listrik. Jadi tujuan percobaannya itu mempelajari cara pengukuran arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Percobaan L6, pengukuran arus dan tegangan listrik bagian 2. Ini akan apa istilahnya ini, kita membuat rangkaian seperti ini. Jadi kita akan membuat rangkaian seperti ini. Ini alat-alatnya apa saja, kita simak ya. Tujuan percobaan kita kali ini adalah mempelajari cara pengukuran arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Jadi kita akan mempelajari cara pengukuran arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Alat dan bahan yang diperlukan apa saja? Yang pertama catu daya 1, basic meter. Ini basic meter tadi. Jadi basic meter ini bisa dirubah menjadi ampere meter dan voltmeter. Kita butuhkan 2. Terus papan rangkaiannya 1, jembatan penghubung. Kita membutuhkan 4, saklar satu kutubnya 1 untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Pemegang lampu yang lengkap dengan lampunya 1, kabel penghubung merah atau warna biru, atau di kegiatan ini kita pakai merah dengan hijau, tidak apa-apa ya. Jadi kita persiapan percobaan. Siapkan yang pertama tadi papan rangkaian, yang kedua saklar satu kutub. Kita pasang saklar pada papan rangkaian seperti ini. Ini papan rangkaian. Ini ada satu kotak, ya ini masing-masing kotak ini. Ini satu jajarnya ada 6 kotak, jadi semuanya itu ada 24 titik ini ya. Untuk satu kotak 1 titik. Jadi satu kotak ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lubang. 5 lubang ini adalah 1 titik dalam satu kotak ini. Makanya memasang daripada saklar ini harus 2 kotak ya. Nah, ini berarti kotak yang 1 ini menyambung dengan kotak yang lain. Terus kita membutuhkan 4 jembatan penghubung seperti ini dan 1 pemegang lampu beserta lampu. Kita pasang. Jadi memasangnya harus
menghubungkan satu kotak dan kotak yang lainnya. Nah, kalau sudah dipasang seperti ini, berarti untuk mendapatkan arus listrik kita harus memerlukan beda potensial atau sumber tegangan. Kita pakai catu daya ya. Catu daya, dan tentunya kita membutuhkan kabel penghubung. Kita pasang. Dipasangnya pada tegangan DC. Setelah itu kita akan memasang basic meter yang kita rubah menjadi ampere meter dan voltmeter beserta kabel penghubung. Kita pasang. Yang ampere meter itu dipasang seri, yang voltmeter itu dipasang paralel. Nah, untuk yang ampere meter ini dipasang dari 0,0 ini ke 1 ampere, artinya dari 0 ini sampai ke ujung nilainya itu cuma 1 ampere ya. Terus kita lihat skala-skalanya, nanti kita baca. Terus untuk yang voltmeternya dipasang 0 dengan 10, artinya dari 0 sampai ke ujung ini cuma 10 volt. Paham? Kita lanjut. Nah, kita akan melakukan kegiatan. Jadi yang pertama, saklar ini di posisi 0, artinya di posisi terbuka. Kalau posisi 0 terbuka berarti ini rangkaian terbuka, maka pada rangkaian terbuka ini jarumnya tidak menyimpang pada ampere meter maupun voltmeter, artinya tidak ada arus listrik yang mengalir. Dan pada lampu padam. Kalau lampu padam berarti tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, sekarang coba kita saklarnya ke posisi 1 kan, berarti kita hubungkannya atau kita hidupkan. Nah, saklarnya posisi 1, lampu menyala. Berarti kalau lampu menyala ada arus, makanya jarum daripada ampere meter dan voltmeter ini menyimpang. Coba kita lihat sini, ini menyimpang, simpangannya berapa? Sementara dari 0 sampai ke 100 ini nilainya cuma 1. Kalau 101, sini ada nilai 80, berarti 80 berapa? Kalau 101 berarti 100 bagi 100 ya, 1. 80 bagi 100, 0,8. Kalau 60, ya 60 bagi 100 berarti 0,6. Kalau 40, ya betul, 0,4. Nah, sekarang sini, ini nggak ada angkanya Pak, kan ini ada 20. 20, 40, berarti tengah-tengah 20 dengan 40 berapa? 30. Berarti kalau jarum ini menunjukkan di angka 30, berarti berapa kuat arusnya? Kuat arusnya berarti 0,3 ampere. Sementara untuk voltmeternya kita baca ini, tadi dipasangnya berapa? Dari 0 sampai ke ujung kita dipasangnya yang 10 volt. Berarti dari 0 sampai ke 100 ini 10 volt. Berarti ini kalau 110 volt 80 berapa? Berarti ini 100 dibagi 10 ya. Berarti 10. Berarti ini 80 juga dibagi 10 berapa? 8. Yang ini yang 60. Oke, 60 bagi 10 6. 40 4 ya. Pak, ini berapa ini? Ya, ini kan si jarum daripada voltmeter ini berada di antara 20 dan 40. Berarti berapa? Tengah-tengahnya itu 30. Jadi kalau 30 berapa volt? Oke, berarti 30 itu adalah 3 volt. Ya. Nanti dicatat aja dulu. Nanti kamu masukkan ke tabel. Nah, sekarang kita tutup lagi. Lihat lampunya menyalanya seperti itu. Kita tutup. Kita rubah tegangan catu dayanya itu menjadi 6 volt. 6 volt. Nah, sekarang kita baca lagi ini setelah saklarnya kita tutup ya. Kalau saklarnya kita tutup berarti rangkaiannya tertutup, maka arus listrik mengalir, lampu menyala. Bandingkan dengan yang tadi menyalanya, apakah lebih terang atau lebih redup, kan gitu, terang atau redup. Nah, sekarang kita baca lagi ini ampere meternya. Kita masih pakai yang 0 sampai 1.
berarti ini dari 0 sampai ke 100 ini cuma 1 ampere. Ini berapa ini? Berarti ini di antara 40 dan 60. Di antara 0,4 dan 0,6 berapa ini tengah-tengahnya? Kalau pas berarti tengah-tengahnya itu 50, berarti 0,5. Apakah ini pas atau kurang ya? Nah, kamu bisa lihat ini, berarti ini sekitar berapa? Ini berarti sekitar 0,48. Kamu perhatikan dengan baik-baik, teliti ini nilainya berapa. Terus kita lihat yang voltmeter. Voltmeter dipasang berapa? 0 dengan 10, artinya dari 0 sampai ke ujung itu 10 volt. Ini di berapa ini? Ini di 60. Kalau di 60 berarti berapa? Ini 10, 100 bagi 10, 10. 80 bagi 10, 8. Berarti ini 60 bagi 10 berapa? Ya, berarti ini 6 volt. Ya, seperti itu silahkan kalian catat nanti di tabel. Nah, kita sekarang akan merubah rangkaiannya. Ini rangkaiannya akan kita rubah posisinya, perhatikan. Lampunya dipindah ke depan. Lampunya pindah ke depan. Kita pasang voltmeternya. Dipasang paralel terhadap lampu nantinya ya. Nah, kita pasang ampermeternya secara seri seperti ini. Seperti ini rangkaiannya, jadi ada perubahan. Di lampunya tadi di tengah, kita geser ke depan. Kita lanjutkan pengamatan sama seperti kegiatan pertama, yaitu lampu ya tegangan satu dayanya kita pasang di 3 volt, terus saklarnya kita tutup ya. Ini kan saklarnya masih terbuka, kita tutup. Nah, kita tutup seperti itu, berarti ada arus listrik yang mengalir. Ini perhatikan ini, kamu baca apakah sama dengan gambar yang pertama tadi, dengan rangkaian yang pertama untuk ampermeternya dan voltmeternya ya. Silahkan disimak, nanti dicatat di tabel pengamatan. Terus kita pasang yang kita rubah catu dayanya dengan yang 6 volt. Kita hidupkan lagi saklarnya ya, nyala lampunya, kuat arusnya sama tidak dengan yang pertama tadi. Silahkan amati ya, baca ini alat ukur ini berapa, seperti ini tegangannya berapa, di berapa ini kan seperti. Kalau sudah, silahkan kalian isi tabel voltmeter di posisi A, itu yang di posisi di tengah tadi. Berapa kuat arusnya, berapa tegangannya. Pada posisi voltmeter di B, yang lampunya dipindah ke depan dan voltmeternya dipindahkan ke. Kamu isi juga tabelnya ini. Terus kamu simpulkan. Ini ada perintahnya dan kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan cari informasi tentang penerapan arus listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Bapak akan kirimkan tugasnya di classroom, kalian kerjakan laporannya ini untuk praktikum kan seperti tadi, dari tujuan, alat dan bahan, terus langkah kegiatan ya, langkah kegiatan, dan terakhir mengisi tabel pengamatan kesimpulan. Ini penerapan dalam kehidupan. Mungkin demikian dulu materi untuk kali ini. Jadi kita akan masuk nanti di materi tentang hukum Ohm.
Demikian anak-anak, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.